Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi dengan saya Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika kelas 11 semester 1, yaitu berkaitan dengan fluida statis. Oke, seperti apa? Simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu fluida statis? Fluida itu sendiri merupakan segala zat yang dapat mengalir, bisa zat cair ataupun juga zat gas. Nah, fluida statis itu artinya diam. Jadi, fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam. Contohnya, misalnya adalah air di dalam gelas. Air di dalam gelas itu dia dalam keadaan diam atau statis. Nah, sahabat fisika, pada materi kali ini yang akan kita pelajari nanti diantaranya berkaitan dengan tekanan, kemudian hukum Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan dan kapilaritas, serta viskositas. Oke, kita mulai dari yang pertama berkaitan dengan tekanan. Apa sih itu tekanan? Ya, tekanan itu didefinisikan sebagai besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan luas. Atau secara matematis tekanan bisa dirumuskan P sama dengan F per A, di mana P itu merupakan tekanan, satuannya dalam Pascal atau Newton per meter persegi, F-nya adalah gaya tekan, satuannya dalam Newton, dan A-nya adalah luas permukaan tekan, satuannya dalam meter persegi. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada sebuah balok bermassa 15 kg dengan ukuran 4 x 1,5 x 2 meter. Tentukan besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai. Oke, kita bahas. Pada balok tersebut dia memberikan gaya tekan terhadap lantai, yaitu berupa gaya berat, atau F-nya berarti sama dengan W, di mana gaya berat atau W itu dirumuskan W sama dengan M kali G, sehingga nilainya sama dengan 15 dikali G-nya kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat, di 15 kali 10, ya 150 Newton. Itu adalah gaya tekannya, yaitu dari gaya berat baloknya. Kemudian, permukaan balok yang menyentuh lantai itu adalah bagian sisi alasnya, sehingga luasan yang kita pakai adalah luas alas dari baloknya, atau A sama dengan luasnya adalah luas alasnya 4 kali 1,5, itu 6 meter persegi. Sehingga besar tekanan yang diberikan balok terhadap lantai adalah, ingat tadi untuk mencari tekanan itu dirumuskan P sama dengan F per A, atau P-nya berarti sama dengan F-nya 150 dibagi A-nya 6, ya sama dengan 25 Newton per meter persegi. Nah sahabat fisika, berbicara tentang konsep tekanan ini, ternyata konsep tekanan itu banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contohnya yaitu pada hukum Pascal. Menurut hukum Pascal, bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam suatu ruang tertutup itu akan diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya misalnya pada penampang pompa hidrolik seperti di bawah ini. Di sini ada penampang yang kecil dan ada penampang yang lebih besar. Menurut hukum Pascal, bahwa tekanan pada penampang kecil dan tekanan pada penampang yang besar itu nilainya sama, atau secara matematis itu dapat dirumuskan P1 sama dengan P2, atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, penerapan dari hukum Pascal ini misalnya pada dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan mesin pres hidrolik, serta pompa ban sepeda, dan mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, kita lihat contoh soalnya. Di sini ada seorang anak hendak menaikkan batu bermassa 1 ton dengan alat seperti gambar berikut.
Jika luas penampang pipa besar adalah 250 kali luas penampang pipa kecil dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu bisa terangkat. Mari kita bahas. Nah, ingat, tadi berdasarkan hukum Pascal berlaku F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini pada penampang 2, di sini batu tersebut dia memberikan gaya tekan berupa gaya berat sebesar F sama dengan W atau M kali G. Di mana dia masanya adalah 1 ton atau 1000 kg dikali G-nya 10, berarti gayanya sebesar 10.000 Newton. Kemudian di sini diketahui jika luas penampang pipa besar adalah 200 kali luas penampang pipa kecil, atau berarti A2-nya itu nilainya 250 kali dari A1. Nah, kalau kita substitusikan ke persamaan ini, berarti jadinya F1 per A1 sama dengan F2-nya dari sini 10.000 dibagi A2-nya nilainya adalah 250 A1. Nah, di sini A1-nya boleh kita coret sehingga nilai F1-nya tinggal sama dengan 10.000 dibagi 250, atau ya nilainya adalah 40 Newton. Cukup mudah bukan? Oke sahabat fisika, masih berkaitan dengan tekanan. Kali ini kita akan membahas tentang yang namanya tekanan hidrostatis. Apa sih itu tekanan hidrostatis? Hidro itu kan artinya air, statis artinya diam. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada air yang diam. Atau tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang diberikan oleh zat cair ke semua arah pada titik ukur maupun akibat adanya gaya gravitasi. Secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan pH sama dengan ρGH, di mana pH itu merupakan tekanan hidrostatis, ρ itu merupakan massa jenis zat cair, G-nya adalah percepatan gravitasi, dan H merupakan kedalaman zat cair dari permukaan. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air seperti pada gambar. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar 10 pangkat 5 Pascal, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan, B. Tekanan total yang dialami ikan. Nah, oke, kita bahas bersama-sama. Kita bahas dari yang A, kita diminta untuk menentukan tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Ingat tadi bahwa untuk menentukan tekanan hidrostatis itu dirumuskan P sama dengan ρGH. Jadi di situ kita lihat massa jenis airnya adalah 1000, G-nya 10, kedalamannya atau H-nya adalah 15 meter. Jadi nilai P-nya sama dengan 1000 dikali 10 dikali 15. Ya, P-nya sama dengan 150.000 Pascal. Oke, kemudian yang B, tekanan total yang dialami ikan. Di situ, selain mendapatkan tekanan hidrostatis dari air, ikan tersebut juga mendapat pengaruh tekanan udara luar sebesar 10 pangkat 5 Pascal, sehingga tekanan totalnya atau P total sama dengan ρGH dari tekanan hidrostatisnya ditambah dengan tekanan udara luar atau P0. Nah, jadi P total sama dengan ρGH-nya dari yang A tadi udah dapat 150.000 ditambah tekanan udara luarnya adalah 10 pangkat 5 Pascal. Atau berarti 150.000 ditambah 10 pangkat 5 itu kan sama dengan 100.000. Jadi tekanan totalnya sama dengan 250.000 Pascal. Wah, cukup mudah bukan? Oke. Nah, oke, kita lanjutkan, masih berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Di sini ada yang namanya hukum pokok hidrostatis. Apa sih itu hukum pokok hidrostatis? Ya, menurut hukum pokok hidrostatis itu menyatakan bahwa semua titik yang terletak pada satu bidang datar dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Nah, contoh di sini misalnya ada sebuah pipa U yang diisi dengan dua buah zat cair yang berbeda.
dengan massa jenis ρ1 dan ρ2, di mana di sini ketinggiannya berbeda. Ini tinggi permukaan zat cair 1 adalah H1, tinggi permukaan zat cair 2-nya adalah H2. Maka berdasarkan hukum pokok hidrostatis berlaku tekanan 1 atau P1 sama dengan P2 atau sama dengan ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan ρ2 dikali G dikali H2. Nah oke, kita langsung ke contoh soalnya saja biar lebih mudah. Pipa U diisi dengan air raksa dan cairan minyak seperti terlihat pada gambar. Jika ketinggian minyak H2 adalah 27,2 cm, massa jenis minyak 0,8 gram per cm kubik, dan massa jenis Hg atau air raksanya adalah 13,6 gram per cm kubik, tentukan ketinggian air raksa atau H1. Oke sahabat fisika, berdasarkan hukum pokok hidrostatis, maka pada pipa U seperti ini berlaku ρ1 dikali G dikali H1 sama dengan ρ2 dikali G dikali H2. Mana G-nya di sini boleh kita coret, sehingga tinggal ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 dikali H2. ρ1 atau massa jenis air raksanya di situ adalah 13,6 dikali H1 sama dengan ρ2-nya, massa jenis minyaknya 0,8 dikali ketinggian minyaknya adalah 27,2, sehingga ketinggian air raksanya atau H1-nya sama dengan 0,8 dikali 27,2 dibagi 13,6 atau 27,2 dibagi 13,6 itu kan sama dengan 2, sehingga H1 sama dengan 0,8 dikali 2. Ya, nilainya adalah 1,6 cm. Cukup mudah bukan? Nah, sahabat fisika, itu dulu pembahasan kita tentang fluida statis. Kita lanjutkan lagi di video berikutnya ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan nyalakan tombol notifikasinya. Like dan share video ini kalau menurut kalian bermanfaat. Dan silakan komen jika ada yang kurang jelas. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.